Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Dilarangnya penggunaan jilbab nyatanya bukan hanya terjadi di negara barat atau negara yang berpenduduk mayoritas non-muslim saja. Namun faktanya, sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim juga turut memberlakukan larangan yang sama. Sungguh miris, bukan? Bahkan dari beberapa negara yang akan kita ulas, ada Indonesia yang mana pemerintahnya pernah melarang penggunaan jilbab loh. Bagaimana ulasan lengkapnya? Silahkan disimak. Berikut ini daftar negara mayoritas muslim yang melarang jilbab bagi muslimah di sekolah, kampus, fasilitas publik, hingga instansi pemerintahan sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, Tajikistan. Sejak 2015, pemerintah Tajikistan mulai menerapkan aturan ketat mengenai simbol-simbol agama di ruang publik, termasuk larangan terhadap wanita mengenakan hijab di sekolah, universitas, dan beberapa tempat kerja. Larangan hijab ini tidak hanya merupakan kebijakan isolasi, tetapi bagian dari pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur praktik keagamaan dan menjaga sekularisme di negara tersebut. Pemerintah Tajikistan menganggap bahwa simbol-simbol agama seperti hijab tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sekularisme dan netralitas negara. Larangan ini juga dipandang sebagai penghalang bagi kemajuan sosial dan kesetaraan gender. Kedua, Tunisia. Tunisia memiliki sejarah panjang sekularisme yang dimulai dengan pemerintahan pertamanya setelah kemerdekaan pada tahun 1956. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatur hubungan antara agama dan negara, serta untuk memastikan bahwa institusi publik tetap netral secara agama. Di Tunisia, larangan penggunaan hijab ini berlaku di sekolah-sekolah dan universitas-universitas negeri. Kebijakan ini diterapkan sejak lama dan bertujuan untuk mempromosikan sekularisme serta memastikan kesetaraan gender dalam pendidikan. Larangan hijab akhirnya dicabut sebagian pada tahun 2011. Meski begitu, Tunisia melarang pemakaian burqa di fasilitas publik seperti perkantoran dan sekolah pada tahun 2019. Ketiga, Bosnia dan Herzegovina. Otoritas yudisial pengawas Bosnia dan Herzegovina telah menegakkan larangan mengenakan hijab dan simbol-simbol agama lainnya di pengadilan dan lembaga hukum lainnya. Keputusan untuk menegakkan larangan hijab ini diumumkan oleh Dewan Yudisial dan Penuntut Umum Tinggi atau HJPC pada 11 Februari 2016. Keputusan ini tetap dikeluarkan meskipun ada protes penolakan di wilayah ibu kota dan beberapa kota Bosnia lainnya. Keempat, Kazakhstan. Hampir 70% penduduk Kazakhstan menganut agama Islam. Namun, Kazakhstan adalah negara sekuler. Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan larangan penggunaan hijab di sekolah-sekolah negeri, universitas, dan lembaga pemerintahan sejak 2017. Setahun kemudian, pemerintah mengusulkan larangan bagi orang-orang yang mengenakan jilbab, niqab, dan bentuk pakaian serupa lainnya di tempat umum. Larangan ini berlaku untuk semua jenis simbol agama. Namun pengawasan yang ketat diberlakukan hanya pada hijab. Dalam beberapa kasus, pemerintah Kazakhstan sering beralasan bahwa pelarangan ini demi keamanan dan kesehatan publik. Kelima, Kosovo. Pemerintah Kosovo melarang penggunaan hijab di sekolah-sekolah umum sejak 2009. Alasan formal atas keputusan ini adalah kepatuhan terhadap konstitusi tahun 2008 di mana Kosovo dinyatakan sebagai negara sekuler. Namun, beberapa warga Kosovo percaya bahwa motif sebenarnya adalah keinginan pemerintah untuk menampilkan Kosovo sebagai negara yang menganut nilai-nilai Eropa dengan harapan dapat bergabung dengan Uni Eropa. Keenam, Kirgistan. Di Kirgistan, penggunaan hijab di sekolah-sekolah negeri dan lembaga pendidikan seringkali diatur dengan ketat. Dan ada beberapa pembatasan terkait penggunaannya di institusi publik. Kebijakan ini berlaku pada tahun 2011, 2012, dan 2015. Ketujuh, Uzbekistan.
Lebih dari 90% penduduk Uzbekistan memeluk agama Islam. Namun pemerintahannya sangatlah otoriter dan sekuler. Pemerintah Uzbekistan mempertahankan kontrol ketat atas agama Islam setelah 3 dekade merdeka dari Uni Soviet. Pada tahun 2012, pemerintah Uzbekistan melarang penjualan hijab di pasar. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang penjualan ini, namun undang-undang yang disahkan pada 1998 menetapkan denda dan hukuman penjara singkat bagi mereka yang mengenakan pakaian keagamaan di depan umum. Hukumannya berkisar dari denda 5 hingga 10 kali upah minimum bulanan atau 15 hari penjara. 8. Turki. Dikenal sebagai salah satu negara Islam terbesar di dunia, akan tetapi pada saat berada di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk, Turki melarang pemakaian hijab karena dipandang tradisi kuno yang mesti ditinggalkan oleh seluruh rakyatnya. Alhasil, hijab pun dilarang di Turki. Akan tetapi, mulai Oktober 2013 lalu, saat Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan berkuasa, Turki menghapus larangan pemakaian hijab, mulai dari institusi pemerintahan hingga aparat keamanan di sana. 9. Indonesia. Ya, negeri kita tercinta pernah menerapkan larangan jilbab bagi wanita muslimah. Hal itu terjadi pada tahun 1980-an ketika penggunaan jilbab mulai ramai digandrungi kaum wanita muslimah di berbagai pelosok tanah air. Saat mulai meningkat inilah, pemerintah era Orde Baru atau Presiden Soeharto memandang fenomena tersebut sebagai ancaman. Soeharto melihat jilbab dari segi politis sebagai efek dari kebangkitan gerakan radikalisasi Islam. Alhasil, Soeharto lewat Dirjen Pendidikan dan Menengah atau Dikdasmen, Prof. Darji Darmodiharjo SH, mengeluarkan surat keputusan 052-C-Kep-D82 tentang seragam sekolah nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri. Berbagai kontroversi jelas mengiringi kebijakan ini. Reclefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2008 mencatat pemerintah Orde Baru selalu menghalang-halangi umat Islam untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melarang para perempuan memakai jilbab untuk menutupi auratnya. Hingga akhirnya, Soeharto kemudian memperbolehkan kembali penggunaannya di era 1990-an. Berdasarkan surat keputusan nomor 100-C-Kep-D tahun 1991, Dirjen Pendidikan dan Menengah memperbolehkan lagi siswi-siswi di sekolah-sekolah negeri sekuler memakai jilbab. Perubahan ini disebabkan karena Soeharto ingin mendapat dukungan suara kaum muslimin di tanah air menjelang pemilu. Sejak itulah, jilbab terus dipakai dan menjadi sesuatu yang wajib bagi para perempuan muslim. Jilbab kini menjadi paket fashion lengkap para perempuan muslim di seluruh Indonesia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.